Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk, yaitu sebuah protektor biled dari Otto Auto. Ini adalah protektor biled Otto Auto dengan tipe A80. Produk ini banyak di request sama teman-teman di YouTube, dan kali ini saya ada kesempatan untuk review produknya, yaitu sebuah protektor biled dengan tipe A80. Harganya tergolong murah sih. Kalau saya lihat spesifikasinya juga di protektor biled ini ada lasernya ya, yaitu di 549.000 untuk satu piece-nya, dan bergaransi selama 18 bulan. Lebih dari 1 tahun ya garansinya, jadi 1,5 tahun garansinya, dan itu tergolong lama. Biasanya produk-produk lain itu di 1 tahun, tapi produk dari Otto Auto ini dengan tipe protektor bilednya A80 1,5 tahun atau 18 bulan. Nice sih. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari protektor biled Otto Auto dengan tipe A80 ini. Harganya di 549.000. Untuk spesifikasinya, dia pakai lensa 3 inci yang pakai laser. Kemudian untuk powernya low beam di 60 watt, high beamnya di 70 watt, dan lasernya di 80 watt. 80 watt ini totalnya ya. Nanti kita coba ukur untuk real powernya. Voltase seperti biasa di 9-16 volt DC. Kemudian untuk warna temperaturnya di 6000 Kelvin ya, warna putih, lifespan-nya lebih dari 30.000 jam, garansi selama 18 bulan. Nice untuk garansinya. Kemudian kalau dari dusnya, dia di sini terlihat premium ya, apalagi ada teks premiumnya di sini, premium, dan luar biasa sih. Ini protektor biled dengan kualitas premium, tapi harganya merakyat. Namun di sini saya lihat dari sisi dusnya saja ya, kita belum lihat dari sisi produknya. Buka dusnya ini nice sih. Di sini saya suka dan terasa premium. Ada kata premium lagi di sini, dan masih ada penutupnya di sini. Untuk packagingnya luar biasa. Ini biasanya packaging pada produk-produk premium. Di dalam dusnya sudah ada sepasang protektor biled Otto A80-nya. Saya coba ambil salah satunya ya. Nah, ini adalah penampakan dari protektor biled dari Otto dengan tipe A80 pakai laser. Ada yang tipe A90 juga ya, protektor biled dari Otto Auto dengan tipe A90. Ini di bawahnya ya, A80 dengan satu laser atau single laser. A90 itu menggunakan double laser. Lasernya ada 2 ya, tapi harganya memang lebih tinggi dari ini, yaitu di 600 ribuan ya. Dan kali ini saya coba review yang A80 single lasernya. Bagaimana hasilnya? Pakai lensa 3 inci yang blue lens, dan lensa blue lensnya ini cantik. Kemudian ini saya suka sih untuk protektor biled yang pakai desain motif-motif karbon di bagian bingkai lensanya. Karbonnya itu glossy ya, bukan ngedop tapi glossy dan terlihat keren. Saya pribadi jujur saja suka ya dengan desain dari protektor biled ini. Paduan warna hitam dan warna birunya ini kelihatan keren ya. Di sini ada lasernya, kemudian ini adalah body heatsink untuk emitter chips lasernya. Dari bolnya dia pakai plastik, tapi pastinya plastik yang tahan panas. Di bagian belakangnya dia ada kipas, tapi sangat disayangkan sekali kelengkapannya nggak ada untuk drat soket belakang. Jadi ya minusnya di produk ini cuma itu sih. Buat kalian yang ingin pasang di headlamp mobil yang menggunakan soket bohlam H4, HB3, HB4 dan sejenisnya, mungkin harus nambahin lagi bokongan belakang yang bisa kita beli di toko online di harga 30.000 sampai 50.000 ya untuk satu piece-nya. Nggak mahal sih. Tapi apabila dilengkapi lagi dengan bokongan belakang itu akan sangat bagus ya untuk produk ini. Namun kalau kalian ingin menggantikan protektor OM-nya di mobil atau protektor bawaannya mobil yang menggunakan bracket hela, masih ada di sini dan nggak perlu pikirin lagi untuk bokongan belakang. Atau untuk custom di headlamp motor, jadi ini nggak perlu sih sebenarnya bokongan belakang. Kan pakai bracket hela di sini. Namun ya minusnya cuma itu saja yang saya lihat dari kelengkapannya. Kita coba lihat dari kualitasnya. Jujur saja kalau untuk harga protektor biled di 500 ribuan ini sudah tergolong bagus ya. Yang saya suka sih di bagian birunya di sini ya. Body birunya ini pengecatannya oke ya. Dia agak ngedop sedikit, bagian bingkai lensanya karbon glossy. Kita coba ukur untuk dimensinya. Kalau untuk dimensi saya perhatikan ya sama seperti protektor biled yang lensa 3 inci menggunakan double reflektor dan double emitter. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya di bagian ini di 13,3 cm ya. 13,3 cm. Kemudian untuk lebar keseluruhan itu di 10,5 cm. Tinggi seluruhnya itu di 7,5 cm.
Untuk lensanya dia 3 inci yang blue lens, ada fitur lasernya. Kalau saya intip untuk emitter chips lasernya, sepertinya dia pakai emitter chips Yinding ya. Tapi nanti saya coba bongkarin. Ini saya coba bongkar dulu, kita coba lihat sistem double reflector dan double emitter juga di bagian lasernya ini. Untuk input kabelnya di sini ada banyak, ada 6. Saya nggak tahu ini kabel yang mana untuk positif low beam, high beam, lasernya dan solenoidnya yang mana. Nanti saya coba cek ya. Nah, saya coba bongkarin dulu, kita coba intip isi di dalam proyektor biled ini ya. Oke, jadi untuk proyektor bilednya sudah saya bongkar. Di sini kita coba lihat di bingkai lensa dan lensanya. Untuk kualitasnya terlihat bagus ya. Jadi untuk harga di 500 ribuan, kualitas dari bingkai lensa dan lensanya ini bagus. Kemudian kita coba lihat di bagian reflektornya. Untuk reflektornya pasti ya masih plastik, tapi plastiknya pasti yang sudah tahan panas. Kromannya juga bagus ya. Untuk casing bawahnya seperti ini, pengecatannya sampai ke dalam-dalam. Ada logo auto-autonya di sini ya. Kita coba lihat di emitter LED-nya. Kalau emitter LED utama dia pakai CSP 3570 ya, LED utamanya. Kemudian kalau untuk di bagian chips emitter keduanya yang ini di 3570 dengan 3 core ya, yang ini. Kalau sistem ball keduanya dia berlawanan arah di ball utamanya ya, seperti ini ya. Drivernya di sini kelihatannya bagus. Komponennya banyak dan terlihat bagus ya untuk komponen-komponennya. Lalu di emitter chips lasernya dia pakai chips Yinding ya di sini. Chips Yinding ini banyak digunakan pada proyektor biled untuk sistem lasernya, jadi ini bagus. Untuk cut off-nya dia flat rata ya dan pakai solenoid yang bagus punya di sini. Kualitas yang saya lihat di bagian dalam-dalamnya terlihat bagus untuk sebuah proyektor biled dengan harga di 500 ribuan. Oke, selanjutnya kita coba ukur untuk real powernya yang katanya itu di 60 sampai 70 watt untuk di high beam dan sampai 80 watt untuk mode lasernya juga. Selanjutnya kita coba ukur untuk real power pada proyektor biled ini. Input kabelnya ada 6 dan sudah saya cek untuk dua kabel warna putih yang tebal. Ini ada kabel 2 putih yang tebal dan 1 putih yang kecil. 2 putih yang tebal ini untuk membuka solenoidnya atau mode high beamnya ya. Yang positif negatifnya bisa di random. Kemudian warna hitam, kabel hitam untuk negatif low beamnya. Kabel merah untuk positif low beamnya. Kabel warna biru untuk positif laser dan kabel warna putih kecil untuk negatif lasernya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,6 volt. Untuk proyektor biled ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt DC ya. Oke, pertama kita coba lihat untuk di low beamnya. Mode low beam start di 51 watt untuk di mode high beam. High beam di 64 watt dan dengan lasernya di 72 watt. Lasernya saja saya nyalakan di 9 watt. Laser beserta low beam di 60 watt. Jadi kalau speknya di 60 watt ya nggak terlalu real sih. Di 50 watt, 51 watt ya start awal yang saya dapatkan, namun masih tergolong bagus untuk real powernya. Suara kipasnya terdengar kencang tapi nggak berisik ya. Ini hembusannya juga bagus. Untuk outputnya seperti ini. Ini di mode low beam. Ini mode high beam tanpa laser ya. Kalau laser only saja saya nyalakan. Nah, dia bisa dinyalakan lasernya saja di sini. Bentuknya bulat seperti itu dan masih ada cahaya di bagian bawahnya. Namun lasernya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, powernya di 9 watt ya. Tapi masih oke lah daripada nggak pakai laser ya. Sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit ya hingga powernya stabil. Di sini low beam di 50 watt, high beam di 62 watt dan beserta laser di 71 watt. Oke, jadi di sini saya sudah nyalakan selama 20 menit lebih. Power stabil yang saya dapatkan di 49,4 watt, yang tadi startnya 51 watt. Jadi untuk proyektor biled dari Otto dengan tipe A80 ini powernya stabil.
51 watt startnya dan 49 watt untuk stabilnya. Hanya turun di 1 sampai 2 watt dan itu stabil ya powernya. Untuk power segini masih bisa dianggap di 50 watt ya, karena di atas 49 watt. Di mode high beamnya, mode high beam 61 watt dengan lasernya. Dengan lasernya di 69, sekian watt, itu bisa kita anggap di 70 watt. Jadi untuk proyektor biled dari Otto dengan tipe A80 ini powernya stabil ya. Kita coba ukur temperatur panasnya ya. Untuk panasnya di sini kita coba lihat paling panasnya. Oke, di 50-an derajat Celcius. Untuk di bagian bolnya aman, hanya di 30-an derajat Celcius. Oke, rata-rata di 50 derajat Celcius ya. 55, 56. Jadi ini tergolong bagus ya untuk penyerapan panasnya. Dengan penyerapan panas yang bagus seperti ini, otomatis durability atau ketahanannya akan sangat bagus juga. 57 derajat Celcius. Oke, 57. Masih di bawah 60 derajat Celcius untuk proyektor biled dengan power stabil di 49, sekian watt. Bisa dianggap di 50 watt ya. Ini sangat bagus sih di 57 derajat Celcius untuk temperatur paling panasnya. Oke, setelah saya hitung untuk real powernya, ini stabil sih powernya di 51 watt untuk startnya dan stabil di 49, sekian watt. Bisa dibilang ini di 50 watt ya stabilnya. Kemudian penyerapan panasnya sih ini bagus di 57 derajat Celcius. Dari build quality dan finishing produk ini di harga 500 ribuan ini juga terlihat bagus. Jadi dari sini saja penilaian saya ini bagus semua ya. Dari finishing, kemudian power, lalu penyerapan panas, itu akan sangat bagus dalam durability dan ketahanannya. Jadi bisa lebih awet ya. Nah, bagaimana dengan jumlah luxnya, dan coba kita lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, hasil dari cahaya proyektor biled Otto A80 nya seperti ini ya. Dan di sini pada proyektor biled ini dia bisa dinyalakan laser berserta low beam atau laser only saja seperti ini. Jadi kalau ingin maksimal sih lasernya kita nyalain bersama high beam ya. Bukan high beamnya nggak terlalu lebar-lebar sekali, tapi tergolong cukup lebar ya. Dari kebanyakan proyektor biled ini di atas standar sedikit, agak sedikit lebih lebaran ya untuk bukan high beamnya. Kalau tingginya standar. Di mode low beam untuk cut off-nya rapi dan tajam. Ini ada efek cahaya kuning yang dari emitter chips keduanya, dan untuk cahayanya dia rata ya, merata. Kemudian untuk flare ground-nya nggak terlalu tinggi sih, standar kalau untuk flare ground-nya tinggi atas bawah. Namun imbasnya di mode low beam ini dia lebih lebar ya bukannya. Otomatis visibilitas bisa lebih lebar ya, atau penglihatan kiri kanannya bisa lebih luas nih. Untuk garis birunya di bagian sini kontras, di sini agak hilang sedikit, tapi dia sampai ke ujung ya untuk garis birunya. Untuk hasil terangnya ini bagus sih untuk proyektor biled di 500 ribuan. Untuk lasernya di sini modelnya bulat ya seperti ini, tapi semakin jauh dia akan semakin lebar. Coba kita ukur untuk luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini, dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Namun untuk proyektor biled ini powernya stabil, otomatis cahayanya juga stabil ya. Pertama di mode low beamnya kita coba ukur luxnya berapa. Oke, kita coba lihat di cahaya tepi-tepinya. Di 800 sampai 1000 lux, lumayan cukup tinggi untuk di cahaya bagian tepi. 800 sampai 1000 lux ya. Untuk di bagian bawahnya 400 sampai 700 standar untuk lux di bagian bawahnya. Kita coba di titik fokusnya 1400, 1800, 2300,
2300 lux, 2000-an lux ya. Agak tipis ya untuk jumlah luxnya. Nggak terlalu tinggi, namun masih mumpuni untuk hasil luxnya. 2300 lux. Kita coba cari pengukuran maksimalnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled ini di mode low beamnya agak mengecewakan dan nggak terlalu tinggi jumlah luxnya. Di 2324 lux, padahal powernya tinggi loh, di 50 watt. Tapi hasil luxnya ya nggak terlalu oke sekali. Namun di sini kita bisa perhatikan dia nggak terlalu fokus sekali di bagian tengah untuk hasil padat cahayanya. Dia lebih agak rata ya, untuk cahaya terangnya itu agak rata. Jadi untuk hasil tertinggi luxnya memang nggak terlalu tinggi sekali. Sekarang kita coba ukur di mode high beamnya. Oke, jadi di mode high beamnya dia sedikit agak lebar dari kebanyakan proyektor biled lensa 3 inci ya. Di bagian sininya melengkung, kemudian di bagian sininya ada efek kuningnya juga yang akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan maupun kabut ya. Kita coba di high beamnya, ini tanpa lasernya dulu ya, langsung ke pengukuran maksimal. Oke, tergolong cukup jauh dari low beam ke high beam. 3800 lux, yang low beam tadi 2300 lux. Oke, 3900 lux. Maksimal yang saya dapatkan pada proyektor biled ini di mode high beamnya lumayan cukup bagus, nggak seperti di mode low beam tadi di 3900 lux ya. Standar sih menurut saya kalau untuk jumlah lux di mode high beamnya. Kita coba ukur lux pada mode lasernya saja. Oke, sekarang kita coba ukur untuk laser only saja ya, atau lasernya saja, langsung ke pengukuran maksimal. Untuk jumlah lux lasernya saja dia mirip-miripnya dengan low beam tadi, nggak terlalu tinggi tapi sudah mumpuni ya untuk hasil lux di mode lasernya. 2200 lux di mode lasernya yang saya dapatkan, tergolong cukup bagus dan mumpuni untuk jumlah lux di mode lasernya saja. Tapi kita coba ukur untuk di mode laser beserta high beamnya. Kalau kalian pengguna biled ini, saya sarankan untuk menyalakan lasernya pada saat mode high beamnya saja. Ini akan sangat membantu penerangan di mode high beam dan kepadatan di bagian tengahnya ya. Kita coba ukur luxnya langsung ke pengukuran maksimal ya. Oke, 5900, 6000 lux. Oke, 6100 lux. Lumayan cukup tinggi sih untuk jumlah lux model laser beserta high beamnya. 6100 lux. Diingat dari segi harga untuk biled ini sudah sangat mumpuni sih untuk hasil jumlah lux di mode high beam beserta lasernya. Maksimal yang saya dapatkan di mode high beam plus lasernya pada proyektor biled Otto A80 6122 lux. Meski tadi di mode low beam dia nggak terlalu tinggi sekali dan di mode high beam dia standar, tapi di mode high beam plus lasernya ini mumpuni sekali ya, 6122 lux untuk proyektor biled yang harganya di 500 ribuan. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled Otto A80-nya ini luar biasa ya. Meskipun tadi lux yang kita hitung itu nggak terlalu tinggi sekali di mode low beam, tapi rata loh cahayanya. Karena dia nggak terlalu fokus di bagian tengah, untuk penyebaran cahaya itu dia rata. Makanya dia nggak bisa terlalu tinggi sekali luxnya. Di mode high beam juga nggak terlalu tinggi sekali, standar sih di mode high beamnya. Namun di mode high beamnya bukaannya lebar ya. Ini tergolong sedikit lebih lebar dari kebanyakan proyektor biled yang pernah saya coba ya. Dan jauh sorotannya bisa kalian lihat, untuk jauh sorotan pada proyektor biled Otto A80 ini sangat mumpuni ya, sampai ke ujung jalan sana nih. Di mode low beamnya, nah mode low beamnya bisa kita lihat lumayan cukup jauh sorotannya, cut off-nya rapi ya.
cut off-nya rapi, kemudian garis birunya kelihatan sedikit ya, walaupun nggak terlalu kontras sekali, tapi rapi dan tajam loh cut off-nya. Untuk karakter cahayanya dia lebih ke lebar ya, lebar kiri kanan. Memang foreground-nya nggak terlalu tinggi, tapi dia lebih lebar lah kiri kanannya. Ini untuk di model low beam seperti ini, jauh sorotannya bisa kalian lihat ya. Kemudian di mode lasernya, nah ini bisa kita nyalain lasernya saja seperti ini ya. Lasernya saja bisa kita nyalain seperti ini. Jauh sorotannya juga ya nggak terlalu jauh-jauh sekali, tapi mumpuni ya, masih kelihatan sampai ke ujung jalan sana. Untuk sorotan laser only saja. Kalau lasernya saja nyala, dia kipasnya mati ya. Kecuali kalau low beamnya nyala, baru kipasnya bisa nyala ya. Nah di mode high beam tanpa laser ya, kita bisa perhatikan jauh sorotannya ini baru mantap. Apalagi kalau ditambahin sama lasernya. Ini high beam tanpa laser. Nah ini high beam dengan lasernya. Jadi sangat membantu sekali di mode lasernya ini ya. Pada saat high beam kita nyalain lasernya, ini pasti bisa sangat membantu sekali dan sadis ya. Walaupun luxnya di 6000, tapi ini kelihatan padat ya di bagian tengahnya. Ini untuk billetnya saya buat di sekitaran 70 ya, 60-70 cm dari tanah. Bisa kalian perhatikan terangnya dari proyektor billet Otto A80 ini. Kita coba perhatikan. Bisa kalian nilai sendiri ya bagaimana hasil dari proyektor billet Otto A80 ini. Kita coba di mode low beam ya. Nah ini untuk mode low beamnya. Hasil terang dari proyektor billet Otto A80 ini dengan harga di 500 ribuan, pakai fitur atau sistem laser. Mode high beamnya keren sih. Mode high beamnya termasuk unggul ya. Lebarnya oke, cahayanya juga oke nih. Kesimpulan saya untuk proyektor billet Otto A80 ini, walaupun di mode low beam luxnya nggak tinggi-tinggi sekali, tapi rata ya. Hasil terangnya rata. Kemudian di mode high beam nggak terlalu oke sekali, luxnya tapi standar. Namun di sini kelihatan jauh sorotan mode high beamnya. Lebarnya bagus dan tentu saja akan sangat bagus lagi kalau ditambahin mode lasernya. Ini tanpa laser, ini dengan lasernya. Jadi sangat membantu sekali mode lasernya ini ya. Ini worth it sih untuk hasilnya. Jujur saja untuk hasil dari proyektor billet ini worth it. Kualitasnya oke, hasilnya juga terlihat oke, dan harganya juga nggak terlalu mahal. 549.000, bergaransi 18 bulan ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Next video mungkin saya akan coba test drive untuk proyektor billet Otto A80 ini digunakan di jalan pada malam hari ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.